بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. Sebelum kita mulai, luar biasa kita gunakan dulu media. Kemudian untuk selanjutnya ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ayo, siap. Hari ini hadir semua? Ada berapa siapa yang hadir? Kita ice breaking terlebih dahulu. Mohon kesediaannya, siap untuk berdiri? Siap. Oke, yuk silakan. Oke, untuk ice breaking kali ini kita menggunakan permainan semut gajah. Kalau semut kecil atau besar? Besar. Semut kecil atau besar? Kecil. Kemudian kalau gajah? Besar. Nah, permainannya ketika Bapak menyebutkan semut, berarti tangannya kecil tapi semut kecil, gajah besar. Nah, gitu. Nah, permainannya ketika Bapak tunjuk, kalian harus mencoba untuk memperagakan. Jadi misalnya gini, semut, gajah, semut dipegang gajah. Berarti langsung di, nah, gajah besar. Oke, bisa ya? Yuk, silakan konsentrasi. Kita mulai. Semut, gajah, semut, gajah. Besar. Balik ya, kalau konsentrasi. Kalau besar berarti besar, kecil. Ya, konsentrasi. Lagi. Semut, gajah, semut, gajah. Kecil. Tepuk tangan. Sekali lagi. Kita mulai. Sama-sama ya. Sama-sama nyanyiin. 3, 2, 1. Semut, gajah. Gajah, semut.
Yuk, silakan, semua. Ya, boleh. Tujuan pembelajaran dengan pengetahuan pembelajaran stay to stay metode berdasar dari diskusi masalah dan pada kisah penting dengan pelajaran pendidikan Pancasila diharapkan kita ini dapat satu memahami hakikat kemerdekaan pendapat, dua menganalisis kemerdekaan pendapat berdasarkan hukum, yang ketiga menganalisis alasan kemerdekaan pendapat, dan yang terakhir mengungkapkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Ya, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui mengenai kemerdekaan berpendapat? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Untuk menggunakan pendapatnya, kasih pertanyaannya dulu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, silakan. Dalam mengemukakan pendapat tanpa adanya intimidasi. Kasih tepuk tangan. Ada lagi? Ya, silakan. Kemerdekaan pendapat adalah keadaan di mana bisa orang berpendapat tanpa adanya sebuah kewajiban kewajiban dalam menghargai sesama. Dalam menghargai sesama. Ya, bagus. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah kamu pernah menyampaikan pendapat pada saat berdiskusi? Pernah semua tentunya ya, karena kita sudah pernah yang namanya melaksanakan diskusi. Kemudian, bagaimana perasaanmu apabila pendapatmu tidak diterima oleh orang lain? Coba, siapa yang mengungkapkan pendapatnya? Gimana sih rasanya ketika pendapat kita tidak diterima atau kurang dihargai oleh orang lain? Silakan, ada yang mau berpendapat? Ya, yuk, silakan. Dalam arti katanya sebenarnya tidak senang, tapi berusaha untuk menerima karena pendapat kita tidak selalu diterima oleh orang lain. Ada lagi? Silakan. Yuk, silakan. Cepat sekali kedua jawabannya, silahkan sebutkan kembali. Ya, jadi dalam hati kita sebenarnya ketika kita pendapat kita kurang diterima, tentunya mungkin agak sedikit kecewa. Tapi di sisi lain kita juga harus menerima mungkin pendapat kita kurang sesuai dengan apa yang diperlukan di dalam forum diskusi ataupun masyarakat. Nah, sehingga kita berusaha untuk mencari solusi yang lain yang tepat yang bisa diterima oleh anggota yang lainnya. Oke, sekali lagi satu pertanyaan lagi. Apa saja bentuk-bentuk penyampaian pendapat yang kamu ketahui? Melalui poster atau ada lagi cara menyampaikan pendapat? Ya. Melalui unjuk rasa. Silakan, ada lagi? Melalui debat. Oke, bagus. Ada lagi sebelah sini? Melalui oh ya, ya, oke, silakan. Ada lagi? Ya. Melalui demokrasi ini berarti bagian dari bagaimana cara kita kebebasan dalam mengungkapkan pendapat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian saksikan tayangan video ini berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat.
merupakan contoh dari kemerdekaan berpendapat. Nah, kemudian contoh yang keduanya. Contoh yang kedua dalam pendapat pada saat contohnya di sebelah kanan dan kiri saya hadir wartawan Indonesia sengaja diundang untuk membahas apa yang didiskusikan. Di sebelah kanan saya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan. Ayo dong kasih tepuk tangannya. Di sebelah Ahli Akademika ada Putri Zahara Kaira sebagai murid. Coba dong, ayo lagi tepuk tangannya. Dan di sebelah kiri saya ada Syaira Karinisa sebagai murid juga nih. Ayo lagi tepuk tangannya. Dan yang terakhir ada Asra Dila sebagai orang tua murid juga merasakan ya dampak akibat dari pendidikan pasca COVID-19. Topik mengenai pendidikan pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 telah berlangsung dan melanda di seluruh dunia. COVID-19 membawa perubahan yang sangat besar dari berbagai sisi kehidupan, terutama di bidang pendidikan, yang membuat pemerintah menerapkan kebijakan program belajar dari rumah. Tidak hanya siswa dan guru yang mendapatkan akibatnya, tetapi orang tua juga merasakan dampak akibat dari program pemerintah ini. Seperti yang kita tahu juga ya, semua sekolah juga menerapkan program belajar dari rumah. Namun, masalah pendidikan saat ini tidak boleh mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra dari berbagai sisi sudut pihak. Maka dari itu, di diskusi panel ini kami sama-sama akan menggali dari beberapa tuntas akan kebijakan dari program pemerintah ini dengan. Kemudian, pada hakikatnya, kemerdekaan berpendapat dapat diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Jadi, berdasarkan ide kita, berdasarkan pikiran kita terhadap tema ataupun topik yang sedang dibahas untuk bagaimana cara kita berpendapat dengan baik tentunya. Nah, kemudian mengemukakan pendapat juga dapat diartikan sebagai gagasan atau mengeluarkan pikiran. Pendapat kita, ide kita, pikiran kita ungkapkan melalui materi. Ya, jadi kita bisa mengetahui, jadi jangan asal kita menerima berita-berita ataupun informasi. Jadi kita juga harus mengetahui kebenaran dari informasi atau berita. Untuk lebih memahami materi yang kita bahas, kita akan menggunakan metode to-stay dengan metode diskusi dan metode penugasan. Jadi ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Untuk pertemuan hari ini kita akan menggunakan metode penugasan, di mana nanti kalian akan membentuk kelompok. Nah, kelompoknya sesuai dengan yang waktu itu sudah dibentuk. Satu kelompok ada yang 4, ada yang 5 orang. Nah, kemudian setelah kalian nanti berkelompok, kalian akan menyelesaikan tugas yang nanti akan Bapak berikan, yaitu terkait dengan kemerdekaan berpendapat. Nah, hasil dari diskusi kalian nanti akan dibuat ke dalam sebuah
karton, atau nanti kalian akan membuat mapping. Nah, disitulah tugas kalian. Silakan kalian membentuk atau duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oke, kerjakan apa? Di situ ada kalian diminta untuk mencari informasi terkait tentang kemerdekaan berpendapat. Kemudian kalian juga diminta untuk membuat mind mapping di situ. Nah, sampai dengan selesai untuk hari ini. Nah, setelah itu kalian diminta untuk sedikit menjelaskan dari hasil kerja kalian. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 4. Untuk perlengkapan lainnya sudah disiapkan ya, alat tulisnya, kemudian pewarnanya. Oke, bagus. Nah, tadi Bapak meminta kejadiannya kalau misalnya kurang nyaman boleh dilakukan kembali, dibentuk mungkin dilakukan kembali, silakan saja. Yang pasti urutan kelompoknya sesuai dengan nomornya. Urutannya 1 sampai dengan 6, 1 untuk medianya boleh kalian lakukan kembali. Kelompok berapa? Kelompok 5 pembahasannya tentang apa tadi? Dan kewajiban menyampaikan di muka umum. Oke, silakan cari materinya. Ini sudah disiapkan bahannya, tinggal didiskusikan. Kemudian setelah itu kemukakan dalam bentuk mappingnya itu sendiri. Ya, sama ini ingat tadi ketua kelompoknya ditentuin. Ketua kelompoknya siapa? Kemudian usahakan anggota-anggotanya semuanya ikut mengerjakan. Siap? Oke. 15 menit lagi selesai. Ya Pak, tinggal kata-katanya. Ya, bisa ya.
ada kalimat sedih, senang, kemudian sangat senang dan sangat sedih. Jadi kalian checklist sesuai dengan pernyataan yang kalian alami selama mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, dan ingat, ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Justru ini akan menjadikan evaluasi untuk Bapak supaya pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke ya, silakan kalian isi dulu bentar surveinya. Satu, sesuai dengan kondisi kalian dan kondisi pembelajaran pada hari ini. Boleh. Ini di checklist. Jadi menyediakan bahan bacaan dengan mudah dapat kami baca baik. Menyediakan bahan Kalau sudah selesai, boleh nanti diserahkan atau dikumpulkan lagi ke Bapak melalui ketua kelompoknya masing-masing untuk refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Bapak sudah. Boleh dikumpulkan dulu. Dijawab dengan jujur ya, nggak apa-apa. Boleh jumlahnya berapa? Ininya ada berapa? Ini ada berapa? Baik, mari kita simpulkan terlebih dahulu materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Ya, silakan. Berdiri. Baik, jadi saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Pokok pembahasannya yaitu kemerdekaan dalam berpendapat. Yang mana tadi kita juga mengetahui definisi dari kemerdekaan berpendapat. Lalu kita juga diberikan contoh bentuk-bentuk berpendapat yang melalui video. Selain itu kita juga diceritakan apa saja sih pasal yang terdapat dalam kemerdekaan berpendapat ini. Dan juga kita bersama-sama diajak untuk semakin memahami pembelajaran dengan metode mind mapping secara berkelompok. Jadi kita bukan hanya memahami, namun kita juga langsung mempraktikkan dengan diskusi. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih membahas tentang kemerdekaan berpendapat dengan menggunakan model to stay to stray. Berarti tugas kalian di rumah bersama kelompoknya adalah menyiapkan dua kelompok yang siap, dua orang untuk presentasi dan dua orang untuk menerima ataupun hasil dari presentasi kelompok lain. Dua orang di tempat, dua orang nanti berjalan. Silakan untuk ketua kelompoknya nanti disiapkan untuk minggu depan. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Kemudian pelajari lagi materi-materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Oke. Ya, untuk hari ini cukup. Kita akhiri sama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah dan dilanjutkan membaca doa